Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Abir Service. Rekan-rekan, di hadapan saya ini ada sebuah TV Panasonic ya, 43 inci ya, sangat lumayan besar ya. Saya perlihatkan tipenya deh supaya lebih jelas ya. Tipenya ini ya, tuh TH43G 302G ya. Oke, dengan kerusakan TV ini suaranya ada ya, gambarnya itu tidak ada. Nah, untuk para teman-teman yang ingin belajar atau para sahabat YouTube saya juga yang masih om di bidang servisan elektronika TV seperti ini, bisa membedakan ya, kerusakan suaranya ada tapi gambarnya tidak ada, bisa dibagi dua ya. Satu, gambar tidak ada bisa disebabkan juga ada beberapa macam faktor. Satu, bisa yang dikatakan blank, dan bisa juga yang dikatakan betul-betul tidak blank ya, alias lampunya nggak nyala ya, atau lampu LED-nya, backlight-nya tidak nyala. Nah, untuk mendeteksi kerusakan seperti itu kita harus coba nyalakan dulu. Kita akan lihat kondisi panel ya teman-teman ya, jadi kita bisa menentukan nanti kerusakannya apakah di blok area backlight-nya ataukah di panelnya ya. Oke, saya coba nyalakan TV-nya. Kita coba angkat ya. Nah, kalau dilihat seperti ini kerusakannya rekan-rekan, berarti dia kerusakannya blank ya. Oke, ini saya coba matikan dulu, bisa teman-teman lihat ya. Nah, tuh. Oke. Nah, dia kerusakannya blank ya rekan-rekan ya. Berarti kalau kerusakan seperti ini bisa dipastikan itu backlight-nya nyala ya, inverter backlight-nya juga bekerja dengan baik. Nah, permasalahannya ini adalah dia blank ya. Nah, kalau blank seperti ini, kita akan terfokus ke area yang pertama, satu area T-con, dan yang kedua area panel layarnya ya. Karena kerusakan seperti ini ada dua faktor ya teman-teman. Bisa jadi dari kerusakan T-connya, dan bisa juga terjadi kerusakan di area panelnya ya. Untuk itu kita akan buka TV-nya, lalu kita akan menganalisa apakah yang rusak T-connya ataukah area panelnya. Oke. Tapi sebelum saya lanjut ya, jika teman-teman suka dengan channel saya, silahkan teman-teman like ya, serta di komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke baik ya, kondisi mesin di bagian dalam, jenis TV Panasonic 43 inci ya, seperti ini. Ada area regulator itu dengan mainboardnya gabung ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, kita akan terfokus ke area T-con ya. Saya buka dulu ini. Oke, udah kebuka. Nah, inilah dia area T-con teman-teman, ini daerah bawah ya. Nah, langkah yang harus kita lakukan kalau blank seperti itu, saya tidak usah lakukan pengecekan tegangan ya, karena pastinya T-con ini bisa jadi tidak bekerja, disebabkan mungkin ada beberapa macam faktor. Bisa dari kerusakan dari panel, bisa ya, kemudian bisa dari area T-connya sendiri. Nah, langkah yang pertama saya harus lakukan adalah teman-teman, kalau untuk jenis T-con seperti ini adalah kita harus mengecek dulu jalur di area T-con, apakah ada jalur yang short. Itu yang utama sekali ya. Kalaupun misalkan tidak ada jalur yang short seperti ini, nanti kita akan bisa membedakan yang mana kerusakannya itu di area T-con kah ataukah di area panelnya. Cukup kita melepas beban ya teman-teman ya. Oke. Nah, nanti kita setelah melepas beban, nah kita akan melakukan pengecekan tegangan lagi ya. Tapi yang jelas kalau dalam seperti ini, saya pastikan tegangannya ini tidak keluar ya teman-teman ya. Bisa jadi tegangan VGL atau VGH-nya tidak ada sama sekali ya. Nah, langkah yang mudah dulu kita lakukan, yang paling mudah teman-teman ya. Artinya kita ambil apometer dulu seperti ini. Kita harus mengetahui apakah ada jalur yang short di area T-connya ya. Jadi kita tanpa repot-repot lagi untuk mengecek sana sini ya, kalaupun memang ada jalur yang short ya. Saya ambil apometer, kita ke skala ini aja yang buzzernya ya. Tekan di sini. Oke. Teman-teman taruh ground bisa di sini, bisa ya, bisa juga teman-teman ngukur ya. Jadi saya akan coba mengecek dulu semua kapasitor SMD yang ada di area T-con ya, apakah ada yang short. Oke, aman ya. Oke, jalur ini aman. Jadi saya ceknya yang besar-besar aja rekan-rekan ya. Oke.
Oke, aman. Kita coba tes fuse-nya ya, apakah aman. Nah, ini aman ya teman-teman ya. Oke, ini juga salah satu yang perlu kita cek ya. Nah, biasanya fuse ini putus bisa disebabkan karena ada beberapa macam faktor dia putus ya teman-teman ya. Bisa jadi kerusakan di area tikon, bisa ya mengakibatkan dia putus juga. Oke, ini tegangan VCC untuk tikon ya, untuk menyalakan nih tikon agar tikon bisa bekerja ya. Asal tegangan ini berasal dari mainboard ya. Jadi kalau tegangannya ada teman-teman, teman-teman tidak usah terfokus ke area mainboard ya, terfokusnya ke area tikon saja dan area panel ya. Oke. Oh, apakah ada? Nah, teman-teman, ini saya menemukan satu kapasitor yang short ya. Oke, sudah tidak ada lagi. Nah, kita tidak usah langsung melakukan pengecekan tegangan ya. Kita gini, keluarin aja. Saya kasih flux dulu. Kita keluarin kapasitornya ya. Kasih flux sedikit seperti ini. Kita cabut salah satu kakinya ya. Oke, udah kelepas rekan-rekan ya. Saya pendetkan lagi. Bentar ya. Nah, itu ya kapasitor yang saya lepas ya. Ini. Sekarang kita akan cek ulang lagi rekan-rekan ya, kapasitornya. Bentar. Itu udah terlepas seperti itu. Oke. Apakah betul-betul dia short ya? Nah, rekan-rekan betul-betul ya, ternyata dia short ya. Oke. Sekarang apa yang kita lakukan setelah kita melepas kapasitor tersebut ya, tinggal kita nyalakan ya teman-teman ya, karena posisi seperti itu masih bisa kita nyalakan ya. Kalaupun ini kapasitornya short, jadi saya pastikan rekan-rekan, saya sarankan ya, lebih baik teman-teman melakukan pergantian ya kalau stoknya ada. Oke. Saya letakkan groundnya di mana ya, kita cek tegangannya nanti, apakah tegangan VGL atau VGH nya sudah bisa hadir ya. Yang jelas kalau kerusakan seperti itu ya teman-teman, saya pastikan tegangan VGL dan VGH nya tidak ada ya, karena memang kan jalurnya ada yang short ya. Bentar, perbaiki voltmeter saya dulu, ini lagi kusut. Oke, saya coba nyalakan saja. Saya letakkan di sini aja groundnya, mudah-mudahan bisa ya. Nih, saya cari ground dulu yang bagus supaya nggak lepas ya. Kita pegang aja dulu seperti ini. Saya coba nyalakan TV-nya. Kita ke skala pengukuran DC ya. Oke, backlight sudah menyala di bawah, kelihatan. Kita cek ya tegangan VGH-nya di sini. Oke, sudah keluar, itu normal 27 volt ya. Tegangan VGL-nya di sini udah keluar juga, min 6 ya. Saya bisa pastikan ini, mudah-mudahan gambarnya sudah muncul ya. Oke, saya tutup dulu seperti ini. Saya besarkan gambarnya kembali ya. Coba saya angkat, matikan lampu penerangan saya dulu, melihat. Nah, itu ya teman-teman ya, sudah muncul ya, gambarnya sudah ada, tidak ada sinyal ya. Oke, kita tampilkan menunya ya, tuh. Oke, alhamdulillah ya, pekerjaan kita dimudahkan pada hari ini. Ternyata kerusakannya memang ada di kapasitor tadi ya teman-teman ya, dia short sehingga mengakibatkan semua jalur tegangan keluaran atau tegangan VGL dan VGH nya itu sudah tidak ada keluar ya, sehingga mengakibatkan TV ini gambarnya itu jadi blank seperti itu. Oke, tinggal saya akan cari dulu teman-teman, mudah-mudahan saya punya stok ya untuk mengganti kapasitor ini. Saya pastikan atau saya sarankan teman-teman ya, ganti kapasitornya kalaupun stok ada ya.
Oke, seperti ini kapasitornya ya. Oke, saya akan coba cari dulu. Kita langsung melakukan pergantian kapasitornya dan TV-nya kita rapikan kembali. Saya rasa cukup ya teman-teman ya, tutorial singkat dari saya. Kalaupun cara menjelaskan atau ada teman-teman yang ingin bertanya seputaran perbaikan TV seperti ini, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.